Kali ini kita akan mempelajari mengenai biaya-biaya yang kita keluarkan setelah proses akuisisi. Jadi ketika kita sudah memiliki gedung misalnya, terus gedungnya sudah kita pakai, ya kan, misalnya sudah dipakai setahun atau 2 tahun, ternyata setelah itu kita mengeluarkan biaya, maka nanti perlakuannya seperti apa? Nah, perlakuan biaya setelah perolehan itu akan ditambahkan ke dalam kos dari aset seandainya perusahaan bisa mengukur secara andal bahwa di masa depan aset ini akan secara probable memiliki manfaat secara ekonomi. Ya, jadi di masa depan ada manfaat ekonominya. Nah, buktinya kalau sebuah aset ini memiliki manfaat ekonomi di masa depan itu ada 3, salah satu dari 3 ini saja cukup. Yang pertama adalah masa manfaatnya bertambah. Terus yang kedua, kuantitas atau dari produknya itu bisa bertambah. Terus yang ketiga itu adalah kualitas produknya juga bertambah. Jadi ketika ada salah satu ini terpenuhi, ketika ada biaya setelah akuisisi itu kok bisa menambah masa manfaat, maka nanti biaya tadi akan diperlakukan sebagai penambah kos. Tetapi seandainya tidak menambah masa manfaat, tidak bisa menambah kuantitas produk atau tidak bisa menambah kualitas produk, maka dia akan dicatat sebagai beban atau expense. Nah, contoh biaya-biaya yang mungkin terjadi di setelah akuisisi adalah pertama adalah addition atau penambahan. Ya, jadi di sini asetnya ditambahkan sesuatu dari yang sebelumnya belum ada. Kayak misalnya kita memiliki mobil gitu kan. Sebelumnya dia tidak memiliki AC gitu kan. Terus ditambahkan AC gitu kan. Itu namanya addition. Terus berikutnya ada improvement and replacement. Nah, ini mengganti spare part yang lama dengan spare part yang baru yang lebih baik, atau bahasa lainnya itu upgrade kalau di kita. Terus berikutnya ada rearrangement and reorganization. Nah, ini membolak-balik susunan. Jadi kayak misalnya kita punya gedung gitu kan. Terus kemudian ruangannya dulu seperti ini, terus sama perusahaan disesuaikan seperti yang dibutuhkan sekarang, dibolak-balik, maka ini disebut rearrangement atau reorganization. Terus berikutnya yang keempat itu adalah repair. Itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk memaintain asetnya agar kondisinya itu tetap seperti keperluan untuk dioperasikan. Jadi agar asetnya tetap bisa dioperasikan, ini adalah biaya servis rutin. Nah, terus berikutnya addition ini biasanya dia dikapitalisasi, ditambahkan ke harga perolehan, menambah nilai aset. Sementara improvement and replacement itu nilai asetnya itu akan dikurangkan, ya kan, dan akumulasi depresiasi dari asetnya itu akan dikurangkan. Terus nanti mungkin ada gain atau loss dari aset yang ditukar tambah tadi. Jadi misalnya kita ganti aki gitu misalnya ya, maka nilai akinya tadi itu akan dikurangkan. Nah, terus kemudian biaya mengganti akinya, aki yang baru itu akan ditambahkan. Tetapi mungkin bukan aki ya, yang lebih major kali ya. Misalnya di pesawat kita ganti turbinnya misalnya gitu kan. Maka nilai turbin yang lama itu harus kita kurangkan dan akumulasi turbin yang lama itu harus kita keluarkan. Terus berikutnya turbin yang baru itu akan kita tambahkan ke harga perolehan pesawat. Berikutnya untuk rearrangement and reorganization ini akan dianggap sebagai expense saja. Sementara untuk repair ini ada 2 kategori, ada yang biasa saja dan ada yang besar-besaran. Nah, untuk repair atau perbaikan yang biasa ini akan dianggap sebagai expense. Sedangkan untuk yang besar, repair yang besar ini akan perlakuannya sama seperti improvement. Untuk aset yang diganti dia akan dikurangkan. Terus kemudian biaya penggantiannya nanti akan ditambahkan. Oke, ditambahkan ke harga perolehan aset. Terus berikutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai pelepasan aset. Ya, jadi aset ini akan kita lepaskan dari perusahaan. Paling tidak ada 4 cara. Yang pertama adalah kita jual. Terus berikutnya kita tukar dengan aset yang lain yang tadi sudah kita bahas pada video sebelumnya. Berikutnya ada juga involuntary conversion atau dikasihkan, diserahkan. Terus berikutnya yang terakhir atau abandonment atau kita ditinggalkan, jadi dibuang begitu saja asetnya. Oke.
Nah, contoh dari penjualan aset tetap. Misalnya si Barrett Group dia mencatat sebuah mesin yang memiliki cost 18.000 sudah digunakan selama 9 tahun. Per tahun depresiasinya adalah 1.200 ya. Terus kemudian mesinnya dijual ya dengan harga 7.000. Ini maka 9 kali 1,2 nanti akumulasinya berapa ya? Kita lihat aja di bawah. Maka nanti akan di jurnal depreciation expense-nya ini akan menjadi, kita akui dulu 600 karena ini dijualnya pada tengah tahun jadi belum didepresiasi ya. Di depresiasi dulu 600, baru nanti kita akan mendebit akumulasi depresiasi yang baru. Oke, ini yang baru yang sudah ditambahkan depresiasi tadi. Terus kita juga menjual tadi menerima 7.000 ya. Terus mesinnya kita kredit 18. Jadi book value-nya itu sekarang menjadi 6.600 ya, 6.600. Terus kemudian dijual seharga 7.000, maka akan ada gain sebesar 400. Ini untuk penjualan. Berikutnya, kadang-kadang perusahaan itu dia harus mengikhlaskan asetnya begitu saja. Jadi dia dikonversi dengan tanpa adanya kesengajaan ya. Misalnya kehilangan aset ini pada saat ada kebakaran, terus atau kebanjiran, atau kemalingan, kecurian, atau condemnation ini apa ya? Nanti tolong dicari. Nah, terus berikutnya ketika ada terjadi seperti ini, maka perusahaan nanti harus mencatat selisih dengan mencatat selisih antara aset yang hilang dengan aset yang diterima. Jadi misalnya ada penggusuran, terus kemudian kita dapat ganti rugi, atau kita kebakaran, terus kemudian dapat asuransi, maka loss atau gainnya nanti adalah yang diakui sebesar book value dari aset yang hilang kita bandingkan dengan cash yang kita terima. Nah, contoh misalnya sebagai berikut. Camel Transport itu dia harus dipaksa untuk menjual tanahnya ya, yang berada di perusahaan, di sekitar perusahaan, di mana dia berada di jalur jalan tol. Oke, jalan tol antar wilayah kalau di US Interstate. Nah, dari penggusuran ini ya si Camel menerima 500.000, di mana jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan book value dari tanahnya. Ya, sebesar tanahnya 150 dan buildingnya ini book value-nya adalah 100 book value-nya. Jadi book value-nya 250, kita malah menerima 500. Jadi dari involuntary conversion ini tadi kita malah dapat untung karena dapat penggantian yang bisa dibandingkan book value-nya. Maka kita akan menerima cash 500.000, akumulasi 300, building 200, building 300, land-nya 250, book value-nya tadi 250 ya. Maka kita akan ada gain dari disposal sebesar 250. Oke, maka sudah selesai untuk pertemuan ke-11. Mudah-mudahan video-video saya ini bisa membantu kalian dalam memahami materi pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.